Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar dari origami menuju NetBeans. Ini diawali dari pertemuan kedua dan ketiga, di mana kita memakai kertas bantuan origami untuk memetakan atau membuat contoh dari kelas dan objek. Nah, setelah kita bisa membuat selama 2 minggu di atas kertas, maka sekarang saatnya kita memindahkan itu ke NetBeans. Oke, mari kita bayangkan tentang spidol. Ini gambar spidol yang biasa kita lihat di kelas, bukan? Kita ambil contoh satu spidol biru. Dan untuk memudahkan penggambaran dan visualisasi, spidol ini akan digambar atau akan saya gambar ulang dalam bentuk seperti ini. Dan ini tentu mereknya Not So Snowman ya. Oke. Ini adalah contoh-contoh objek yang pernah Anda sebutkan di kelas. Contoh objeknya adalah spidol. Ada macam-macam, hijau, biru, hitam, merah. Ini contoh, ada 4 objek di sini. Saya hanya mengambil contoh satu objek, yaitu berupa sebuah spidol yang berwarna biru. Oke, mari kita pikirkan. Spidol ini punya apa ya dia? Bisa apa ya dia? Karena sebagai objek harus memenuhi 2 hal. Punya sesuatu dan bisa melakukan atau bisa dikenai sesuatu. Coba Anda bayangkan. Ya, spidol ini akan punya atribut. Misalnya, panjang. Jadi dimensi panjang, berapa panjang spidol ini? 2. Berapa diameter? Mungkin diameternya, anggap aja diameter casing yang bawah ya, bukan yang tutupnya. Kemudian punya warna, jelas spidol ini akan punya warna. Itu adalah apa-apa yang dimiliki oleh spidol tersebut. Ini 3 ini hanya sebagai contoh, karena atributnya jelas lebih dari itu jumlahnya. Kedua, apa yang bisa dilakukan oleh si spidol? Ya, hal ini disebut sebagai metode. 1. Mungkin spidolnya bisa direfill. 2. Spidol bisa digunakan untuk menulis. Sebuah objek yang bernama spidol punya 3 atribut dan 2 metode. Sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Oke, sekarang mari kita bercerita cara membuat spidol. Jadi, spidol yang berwarna biru tadi, itu bagaimana ya kira-kira manufakturnya? Oke, gambar yang tadi saya reka ulang dan saya sebut sebagai spidol biru yang siap pakai. Nah, gambar di sebelah kiri itu adalah cetakan spidol. Tulisannya juga berbeda, garis-garisnya juga putus-putus karena belum jadi ya. Jadi ini adalah cetakan. Nah, mengingat konsep kelas dan objek, mana yang kelas dan mana yang objek? Ya, cetakan spidol itu kelas. Sedangkan spidol biru di sebelah kanan itu adalah objek. Lalu muncul pertanyaan baru. Kemana yang lebih dulu dibuat? Kelasnya atau objeknya? Apa jawaban Anda? Apakah kita buat cetakannya dulu atau kita buat spidolnya dulu baru kita buat cetakan?
Ya, Anda benar. Kita buat kelas duluan. Sip. Nah, sekarang mari kita membuat kelas spidol di atas kertas. Oke, tadi ada sudah belajar apa itu atribut dan metode dari sebuah spidol. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskannya? Bagaimana kita akan mengcodingnya? Dalam hal ini kita mengcoding dalam bahasa Java dan dengan editor NetBeans. Apakah kita akan menggambar seperti ini? Oh, tentu tidak. Coba Anda lihat. Pertama, Anda tuliskan dulu. Struktur pertama adalah nama kelas. Misalnya di sini saya beri nama kelas spidol. Ingat, S di sini harus besar, karena itu sudah termasuk konvensi. Kedua, mari kita tuliskan atributnya. Contoh di sini, panjang, saya beri tipe integer. Diameter, saya beri contoh, tipenya adalah integer juga. Bisa jadi ini float. Nah, warna, saya beri tipe char, karena kita masih belajar tipe-tipe primitif ya. Jadi nanti warna dikodekan. Misal hitam H, biru B, merah M, hijau I misal. Karena kita masih pakai char. Kita belum belajar susunan huruf dalam kelas string. Itu nanti. Kedua, atribut selesai. Ketiga, maka kita tuliskan metodenya. Refill, saya beri tipe returnnya boolean, karena nanti akan memunculkan status spidol apakah sudah direfill atau belum. Misal seperti itu. Menulis, saya tulis return value-nya void, karena dia tidak mengembalikan nilai. Oke, selesai. Mudah bukan? Nah, kalau Anda sudah memahami perpindahan dari gambar ke kertas ini, sekarang mari kita pindahkan ke Java. Nah, yang perlu Anda siapkan adalah Anda membuka NetBeans sebagai editor.